Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Pratama, masih di tempat yang sama di Kebun Solo Selatan sebagai asisten laboratorium di PKS Solo Selatan. Adapun kita berjumpa lagi akan membahas mengenal sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Hai sobat sekalian, dalam dunia organisasi dan bisnis yang dinamis, kesuksesan bukan hanya untuk ditentukan oleh yang kerja keras, tapi oleh bagaimana kita merencanakan, mengendalikan, dan mengarahkan setiap langkah dengan cermat. Itulah mengapa kita perlu memahami sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atau SPPM. Apa itu SPPM? SPPM adalah sistem terintegrasi yang menggabungkan perencanaan strategis, proses operasional, penganggaran, akuntansi, hingga pertanggungjawaban. Tujuannya agar organisasi mampu mencapai sasaran dengan efektif dan efisien. Ia bukan sekedar alat bantu. SPPM adalah kompas manajemen yang mengarahkan organisasi menuju tujuan dengan terstruktur dan terukur. Fungsi dan elemen SPPM. Sistem ini dijalankan melalui proses manajerial klasik: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, atau yang kita kenal sebagai dengan POAK. Dalam penerapannya, SPPM berpegang pada 5 elemen utama yang dikenal dalam KOSO Framework. Lingkungan pengendalian, yaitu fondasi nilai dan struktur organisasi; penilaian resiko dengan mengidentifikasi tantangan yang bisa menghambat tujuan; aktivitas pengendalian berupa kebijakan dan prosedur nyata dalam pekerjaan; informasi dan komunikasi untuk memastikan setiap pihak tahu apa yang harus dilakukan; pemantauan agar sistem bisa terus dievaluasi dan disempurnakan. Perencanaan yang efektif. Perencanaan bukan sekedar buat jadwal. Ia menjawab 5 pertanyaan yang penting yang ingin dicapai. Apa tujuan yang ingin dicapai? Siapa yang bertanggung jawab? Kapan pelaksanaannya? Bagaimana strategi yang digunakan? Dan mengapa kegiatan itu penting? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, organisasi dapat menetapkan arah yang jelas, mengurangi ketidakpastian, dan mencegah pemborosan sumber daya. Prinsip dan syarat perencanaan. Sebuah perencanaan yang baik harus berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Realistis dan ekonomis, fleksibel dan dapat dievaluasi, serta melibatkan partisipasi dari berbagai pihak. Karena itu, perencanaan bukan hanya tanggung jawab satu orang, tapi hasil kolaborasi seluruh elemen organisasi. Tujuan dan manfaatnya. Dengan SPPM, manajemen tidak hanya berorientasi pada hari ini, tapi juga pada masa depan. Ia membantu memetakan risiko, merencanakan anggaran, menyelaraskan visi, dan mendorong keputusan yang konsisten. Lebih dari itu, SPPM mengingatkan kita bahwa semua yang dilakukan dalam organisasi harus pada satu hal utama, yaitu mencapai tujuan bersama. Sistem bisa berubah, teknologi bisa berkembang, namun prinsip perencanaan dan pengendalian manajemen akan selalu jadi fondasi setiap organisasi yang ingin maju. Terus rencanakan, terus kendalikan, dan capai hasil yang terbaik dengan sistem yang terarah. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk materi lainnya. Terima kasih.